فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana barakallahu fikum kita masih berada pada bab yang ke-6 fi Adabil Qiraah, tentang adab membaca, dan berada pada fusul pasal-pasal yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Salamah radhiyallahu anha wa annaha na'at qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassaratan harfan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ahsantum barakallahu fikum wa hafizakumullah jalla wa ala hifdhan ibadihi as-salihin. Ibrahim Asri, apa hukumnya menangis saat membaca Al-Quran? Yang ditanya yang menjawab. Sunnah? Ahsan, tadi anjurkan. Barakallahu fiik. Tabku, menangislah. Wa illam tabaku fatabakau. Kalau kamu tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Sebagian arti kan pura-pura lah menangis. Tabakau. Ahsan, tabarakallahu fiik. Ubaidu, apa hukum membaca Al-Quran dengan cara tartil? Abu Zakaria Ibrahim. Apa hukum membaca Al-Quran secara tartil? Lihat ke sini kalau ditanya. Yang ditanya dia diharapkan jawabannya dari dia, jangan tengok kiri kanan, saya jawaban dulu. Apa? Hayyan, apa hukum membaca Al-Quran secara tartil? Mubarak, yang rajih sunnah, dan ini pendapat jumhur. Hal itu dianjurkan. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Ahsan, tabarakallahu fiik. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, faslun, wa yustahabbu idza marra bi ayati rahmatin ay yas'al Allah Ta'ala min fadli, dan dianjurkan. Perhatikan, awal kalimat yang disebutkan oleh penulis pada setiap pasal adalah hukum.
Wa yustahabbu, apa hukumnya? Yustahab, dianjurkan. Apabila melewati ayat rahmat untuk meminta kepada Allah dari keutamaannya. Wa idza marra bi ayatin 'adzabin ay yasta'idza minasy-syarri aw minal 'adzab, dan apabila melewati ayat tentang azab, maka hendaklah dia meminta perlindungan dari keburukan atau dari azab itu. Sehingga barakallahu fikum, yang dianjurkan ada dua. Yang pertama, dianjurkan untuk memohon kepada Allah dari keutamaannya bila melewati ayat rahmat. Yang kedua, dianjurkan untuk meminta perlindungan dari keburukan dan juga siksaan apabila melewati ayat yang berkaitan tentang azab, atau yang menyebutkan tentang sifat yang buruk. Nah, wa yaqul, lalu dia katakan, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan. Au as'aluka al-afiyata min kulli makruhin, atau aku memohon kepadamu keselamatan afiat dari semua kejelekan, keburukan, dari semua yang dibenci. Au nahwi dzalik, atau yang semisal dengan itu. Wa idza marra bi ayatin tanzihin billahi subhanahu wa ta'ala nazzah. Yang ketiga, apabila dia melewati ayat yang dalamnya ada bentuk pensucian terhadap Allah, maka hendaklah dia mensucikan Allah. Faqala, lalu dia katakan subhanahu wa ta'ala, au tabaraka wa ta'ala, au jallat 'azamatu rabbina, atau sungguh besar keagungan Rabb kita. Nah, begitu mendapatkan ayat-ayat yang dalamnya ada tasbih, maka dia sucikan Allah di situ. Faqad sahha an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, dan telah sahih dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Faftataha al-Baqarah, maka Nabi pun mulai membaca surat Al-Baqarah. Faqultu, aku berkata yaitu dalam hati, yarka'u 'indal mi'ah, Nabi nantinya ruku, yaitu menyelesaikan salatnya dengan 100 ayat. Tsumma madha, ternyata Nabi lanjut. Bukan 100 ayat dibaca, tapi lebih. Faqultu yusalli biha fi rak'ah, maka aku katakan dalam hati, Nabi alaihi salatu wasallam melaksanakan salatnya barakallahu fikum dengan surat Al-Baqarah. Famadha, ternyata Nabi lewatkan satu rakaat Al-Baqarah belum selesai. Nah, faqultu yarka'u biha, maka aku katakan Nabi akan ruku dengan surat Al-Baqarah. Awalnya Nabi akan bagi dua rakaat surat Al-Baqarah. Ternyata lewat dari seperduanya surat Al-Baqarah. Maka Hudzaifah mengatakan kalau begitu Nabi akan ruku dengan surat Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah ruku. Tsumma ftataha An-Nisa, tapi ternyata setelah surat Al-Baqarah habis, buka lagi surat An-Nisa. Dalam hadis ini barakallahu fikum, bolehnya membaca lebih dari 2 surat dalam satu rakaat. Sebagaimana barakallahu fikum boleh membaca surat-surat tertentu walaupun tidak sesuai urutan yang tertera dalam mushaf. Setelah Al-Baqarah adalah surat Ali Imran. Sampai di sini Nabi setelah membaca Al-Baqarah, beliau malah membaca An-Nisa. Faqara'aha, Nabi menyelesaikannya. Tsumma ftataha Ala Imran, lalu beliau baca surat Ali Imran. Faqara'aha, Nabi juga selesaikan. Subhanallah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, satu rakaat. Makanya barakallahu fikum disebutkan sampai kaki Nabi biasa bengkak. Baik. Dan ini barakallahu fikum adalah di antara yang mungkin susah untuk dilakukan oleh orang-orang di masa kita. Satu juz saja barakallahu fikum, satu rakaat itu sudah bikin goyang-goyang kaki. Sepertinya banyak nyamuk yang gigi kakinya padahal tidak ada. Ya subhanallah. Dan ini lidha'fina, karena lemahnya kita. Dan juga dikarenakan kurangnya kita kekhusyuan dalam mendengarkan ayat-ayat yang dibaca.
Padahal itu semua adalah diantara hal yang menambah kekuatan iman. Yaqra'u mutarassila. Nabi SAW membacanya dengan cara mutarassilan, yaitu dengan cara yang tertil. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Apabila beliau melewati ayat dalamnya terdapat penyebutan tasbih, pensucian Allah, maka beliau pun mensucikan Allah. Dan sekali lagi barakallahu fikum, hal ini dilakukan di salat malam. Sabbih isma rabbikal a'la, subhanallahil a'la. Nah, karena di situ ada perintah sabbih, maka dia pun mensucikan Allah. Nah, atau barakallahu fikum, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la astaghfirullah. Di situ diperintahkan di salat malam lakukan itu. Adapun barakallahu fikum di salat wajib maka tidak disebutkan dari Nabi seperti itu. Sehingga barakallahu fikum ya baqa, kita biarkan seperti dalam hadis. Kita meminta perlindungan dari siksaan di saat salat malam kalau kita baca ayat-ayat siksaan. Kita minta rahmat, keselamatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di salat malam apabila kita lewatkan ayat-ayat tadi. Nah, dan An-Nawawi rahimahullah beristidlal dengan hadis ini barakallahu fikum di luar salat. Apabila di salat saja boleh, maka tentu di luar salat lebih pantas. Karena di salat itu barakallahu fikum seseorang terikat dengan bacaannya. Sehingga apabila di luar salat yang tidak terikat dengan bacaan apapun, maka lebih pantas untuk dia menyebutkan apa yang disebutkan tadi, tasbih, ataupun permintaan, permohonan, atau kalau isti'adzah meminta perlindungan dan semisalnya. Nah, wa idza marra bi ayati su'alin sa'al, apabila beliau melewati ayat yang ada permintaan, maka beliau pun meminta. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwad, dan apabila beliau melewati ayat yang dalamnya ada bentuk permintaan perlindungan, maka beliau minta perlindungan. Rawahu Muslimun fi sahihih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wa kanat suratul Nisa fi dzalikal waqt muqaddimatan ala Ali Imran, dan surat An-Nisa di waktu itu lebih dikedepankan dibandingkan Ali Imran. Qala ashabuna rahimahumullah, berkata ashabuna yaitu Asy-Syafi'iyah, wa yustahabbu hadha su'al, maka dianjurkan permintaan seperti ini. Wal isti'adzah, meminta perlindungan. Wat tasbih, bertasbih. Likulli qari'in, bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Sawa'un kana fi sholati aw kharijan minha, baik itu di waktu salat ataukah di luar salat. Qalu wa yustahabbu dhalika fi sholati lil imami wal ma'mumi wal munfarid, yang dianjurkan hal tersebut di waktu salat, baik itu untuk imam ataukah makmum atau orang yang salat sendiri. Li'annahu du'a, karena itu adalah doa. Fastawu fihi, sehingga semua sama, baik itu imam ataukah makmum ataukah yang salat sendirian. Kat-ta'min aqibal Fatihah, seperti bacaan amin begitu selesai Al-Fatihah. Wa hadha alladhi dzakarnahu min istihbab as-su'al wal isti'adzah huwa madhhab Asy-Syafi'i. Dan apa yang kami sebutkan ini berupa anjuran untuk meminta dan minta perlindungan adalah madhabnya Asy-Syafi'i wa jamaahiril ulama, dan juga madhab jamaahir al-ulama rahimahullah. Wa qala Abu Hanifah la yustahabbu dzalik. Adapun Abu Hanifah maka dia mengatakan hal itu tidak dianjurkan. Bal yukrahu fi shalah, melainkan hal itu dibenci di waktu salat. Was-shawabu qaulul jamaahir, dan yang benar adalah pendapat mayoritas. Lima qaddamna, berdasarkan apa yang telah lalu kami sebutkan. Nah, yang disebutkan barakallahu fikum dalam salat malam. Sehingga dianjurkan di salat malam sebagaimana dianjurkan di luar salat, karena tidak terikat dengan apapun. Ini barakallahu fikum yang disebutkan.